Menuju poros maritim dunia. Indonesia sebagai negara maritim memiliki 5 pilar poros maritim dunia, yaitu yang pertama, membangun kembali budaya maritim. Yang kedua yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut, di mana dalam hal ini yang menjadi fokus adalah membangun kedaulatan laut, contohnya membangun industri perikanan dan juga nelayan sebagai tiang utama. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Lalu yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim. Lalu yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim. Strategi pembangunan maritim. Yang pertama yaitu kekuatan maritim mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat. Lalu yang kedua, ekonomi maritim. Meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sektor. Lalu yang terakhir, peradaban maritim menciptakan kualitas SDM maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya kemaritiman yang kuat. Bersaing di pasar global, industri perkapalan Indonesia naik kelas. Dengan kemampuan membangun kapal selam dan kapal sekelas Freedman Sigma dan adanya pesanan dari negara lain, industri perkapalan Indonesia melalui PT PAL Surabaya berada pada level global sebagai produsen kapal modern. Ada beberapa negara yang memesan kapal langsung dari Indonesia. Contohnya seperti Malaysia memesan kapal militer LDP Panjang, Turki yang memesan jenis kapal khusus untuk power plant Terapung, dan Filipina memesan dua unit strategic satellite vessel untuk pendaratan amfibi, operasi SAR, bantuan bencana, dan pengangkutan personal logistik. Kapal selam KRI Alugro 405. Industri perkapalan Indonesia membangun alutsista kapal selam diesel elektrik submarin 42091 1400 yang diberi nama kapal KRI Alugro 405 guna menambah kekuatan armada kapal selam Indonesia. Indonesia memiliki 3 kapal selam, yaitu KRI Nagapasak 403 yang dibuat pada tahun 2017. Lalu yang kedua ada KRI Ardedali 404 yang dibuat pada tahun 2018, dan juga KRI Alugaro 405 yang dibuat pada tahun 2019. Tol laut, infrastruktur kunci daya saing nasional. Tahukah kamu, tol laut bisa diartikan sebagai konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal melayani secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Infrastruktur menjadi kunci dalam perbaikan sistem rantai pasok. Dengan fungsi yang pertama, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan daya saing produk nasional, menyeimbangkan jumlah angkutan dan kargo atau komoditas antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru. Menuju pelabuhan digital kelas dunia. Maritim adalah masa depan Indonesia dan masa depan itu harus dirancang. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan hal itu adalah memiliki pelabuhan internasional berbasis digital. Pelabuhan hijau adalah pelabuhan yang ramah lingkungan. Pelabuhan hijau diperlukan untuk mengantisipasi masalah lingkungan yang timbul karena keberadaan pelabuhan itu sendiri dan mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelabuhan. Lalu untuk fasilitas di pelabuhan hijau, yang pertama itu fasilitas penerimaan limbah di pelabuhan, seperti pembangunan resepsi facility, kapal pengumpul limbah, dan truk pengumpul limbah.
Terus yang kedua ada energi sebagai energi pengganti. Itu sebagai yang pertama, contohnya tuh untuk energi alternatif LNG, logam alam cair. Yang kedua, listrik darat untuk kapal. Dan yang terakhir, alat bongkar muat bertenaga listrik. Sekian dari saya. Terima kasih.